Makanya sekarang berusaha untuk misalnya tobat, bukan insaf. Kalau insaf tuh enggak, karena perasaan ini tetap perempuan, karena nggak dibikin-bikin. Sebagian melihatnya sebagai bentuk ekspresi diri, sebagian lagi menyebutnya sebagai penyimpangan. Namun, di balik segala pandangan yang berbeda, ada manusia dengan hati yang merasa, dengan harapan yang menggantung, dan dengan kenyataan hidup yang tak selalu mudah. Nama saya Yan Sanusi, nama perempuannya Ina, tapi sekarang aku dipanggilnya Ii karena itu singkatan dari Aki. Ii itu ya. Aku Deva Ramdhani, usia aku 30 tahun gitu sih, udah lumayan berumur ya. Tapi masih cantik lah ya, masih muda lah ya. Yanto lah, Yanti lah, siapa Joko lah atau siapa, ya nggak apa-apa. Apalah arti sebuah nama sih kalau menurut aku gitu ya. Jadi yang akhirnya aku tidak terlalu bikin ribet si masalah nama itu. Menurut data dari World Visualize, populasi transgender di Indonesia justru menempati angka ke-11 terbesar di dunia, dengan jumlah populasi 43.100 jiwa. Sebanyak 65% dari mereka mengaku bekerja sebagai pegawai salon, 19% sebagai pekerja seks, dan 2% sebagai pengamen. Ya, yang paling ditanya berulang kali adalah ekspresiku ya. Kok belum berubah? Mami kan sudah rubah wujud karena sudah nggak berpenampilan kayak Neng Abel lagi. Sudah karena sudah tua ya, sudah menyadari bahwa hidup ini tidak akan selamanya mungkin karena ya itu merubah wujud. Kalau menurut aku nggak tahu ya, kalau misalkan aku sih selalu berpikir ya inilah diri aku nggak pernah fake gitu loh. Karena sesuatu yang fake itu tuh kayak lambat laun orang akan mencari tahu kayak siapa sih Abel ini gitu loh, dari berbagai informasi gitu loh ya, yang at the end nanti kita juga sendiri yang malu. Kalau buat onar sih enggak, tapi kalau buat tertawain orang banyak. Kadang-kadang mungkin coba ada lihat lah, kalau misalnya ketemu waria yang penampilannya kayak apa, pasti kamu kan di hati nyinyir walaupun di bibir enggak. Jujur kan? Di Indonesia, diskriminasi masih membayang-bayangi kehidupan para waria. Mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan, akses layanan kesehatan, bahkan tempat tinggal yang layak. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami kekerasan, baik fisik, verbal, sampai pelanggaran hak asasi manusia. Padahal, menurut hukum, setiap warga negara punya hak yang sama tanpa diskriminasi. Pesantren itu sekolah agama ya. Nah, aku tuh pulang tuh selalu dipukulin karena berbeda ya. Jadi setiap hari tuh dipukulin selama 4 bulan 5 bulanan. Sempat berpikir emang pantas deh kayaknya aku diginiin karena aku berbeda kayak yang lain. Kayak kasus mereka, teman-teman waria yang hanya karena status gendernya diusir dari tempat tinggal. Di kasus-kasus ya maksudnya yang sampai mereka harus kehilangan nyawa gitu loh. Dan sampai detik ini kita tidak tahu siapa pelakunya. Jadi kasus itu terungkap atau tidak banyak faktor menurut aku kan. Faktor entah dari eksternal ataupun dari internal si warianya itu sendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan untuk beberapa kasus sangat banyak sih kalau menurut aku ya, yang memang tidak tercapture, yang masyarakat tidak tahu gitu loh. Aduh, sedih banget ya. Sedihnya gini lah. Orang-orang gitu kalau malam ditungguin sama keluarganya, sementara aku enggak karena memang aku sudah lost komunikasi sama keluarga. Dinyatakan TB, terus enggak cocok pakai obat yang merah. Yang merah, jadi akhirnya kan alergi obat, semua badan merah-merah semua. Terus udah gitu langsung kepasonan lagi. Terus kata Bu Dini gini, oh ini harus langsung masuk rumah sakit karena ingin drop banget. Badannya dari 52 langsung turun jadi 35. Akhirnya masuk rumah sakit. Nah masuk rumah sakit, BPJS belum keluar ya. Masuk IGD belum keluar BPJS. Nah setelah dapat ruangan untuk dirawat, BPJS keluar. Oh itu tergantung ya, tergantung kadang-kadang tidak waria aja, kadang-kadang ya kalau kita menggunakan BPJS termasuk orang normal pun tidak dilayani dengan sigap. Ada satu gap besar yang memang sampai saat ini itu sulit untuk kita tembus lah gitu loh. Salah satunya ya itu sih ya, hak dasar sebagai manusia gitu loh. Masih banyak teman-teman waria tuh tidak mendapatkan semestinya. Kayak dari sektor pekerjaan, pendidikan, terus bantuan sosial dari pemerintah. Untuk sampai saat ini masih banyak teman-teman
waria ataupun transpuan tuh yang memang belum merasakan si fasilitas-fasilitas dari pemerintah ini gitu loh. Simpelnya dari pekerjaan aja deh gitu, kayak misalkan mereka pun layak kan untuk bekerja gitu, tapi untuk sampai saat sekarang tuh mau dari pemerintah ataupun sektor swasta belum ada terbuka pintunya atau membuka kesempatan untuk bagi teman-teman waria bekerja gitu. Ada Allah. Enggak, aku percaya. Semua orang, jangankan yang Abel, si Ade, itu Allah yang ngatur. Rezeki Allah yang ngatur, betul nggak? Jadi ada hak misalnya tuh melalui tangan orang. Ada hak orang melalui tangan aku. Ada hak Neng Abel melalui tangan ada hak melalui tangan Neng Abel, seperti itu. Jadi kita percaya aja sama yang di atas. Selalu percaya sama yang di atas. Sekarang mah alhamdulillah nggak pernah kelaparan. Satu yang aku pegang kalau orang tua aku tuh tidak mempermasalahkan untuk apapun kamunya. Entah kelakuannya, entah gender, for anything gitu loh. Tetapi pesan orang tua aku tuh hanya satu. Di saat kamu menjalani ibadahnya kamu kembalilah ke jati dirinya kamu. Gitu loh. Karena ya ini nggak tahu ya gitu loh, pandangan orang tua kan beda-beda gitu loh. Kalau orang tua aku tuh selalu nitipin itu. Gue nggak peduli lu mau di luar, kasarnya kata lu mau seronok kek, lu mau gimana kek, nggak apa-apa. Tetapi di saat lu mengadukan apapun itu terhadap Tuhan lu, ya lu baliklah secara fitrahnya lu gitu loh. Jadi itu sih pesan orang tua dan itu yang memang aku pegang sampai saat ini gitu. Jadi melangkah ada Tuhan, tidur ada Tuhan, sembahyang berhadapnya kepada Allah ya. Makanya kan kalau kita lagi sembahyang, kalau misalnya lagi membaca Al-Fatihah, maliki seperti itu kan, kita minta dibalikan pikiran kita. Minta dinyamankan pikiran kita. Boleh aja orang dendam ke kita, tapi kita jangan nganggap musuh.